Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarahham ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illallah wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jamaah sekalian, juga para pendengar, mitra muslim dimanapun berada, kita masih dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Tentu kita bertawasul, duduknya kita di sini mudah-mudahan semakin bertambah ilmu kita, sehingga kita sama-sama punya komitmen untuk membesarkan anak kita, menjadikan anak kita anak yang saleh dan salihah, dambaan kita semua, qurratu ain bagi kita semua dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang merupakan amanah Allah, titipan Allah. Allah telah benar-benar percaya kepada kita semua. Sebab kalau Allah tidak percaya, mungkin kita tidak akan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita diberi anak oleh Allah, berarti Allah tahu betul tentang kapasitas kita, tahu betul tentang kemampuan kita, bahwa kita semua adalah para murabbi, kita semua adalah para muallim, kita semua adalah para pendidik yang siap mengantarkan umatnya Rasulullah, generasi Rabbani ini. Sekaligus kita berharap mudah-mudahan anak kita semua nanti mencari kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Panjang lebar sudah saya bahas. Ini malam yang ke-22, episode yang ke-22, dan saya akan masuk tentang muqaddimah mas'uliyatul murabbin, tanggung jawab yang harus dimiliki oleh kita semua. Sebab bicara anak, ya bicara kita orang tua. Apa tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab ibu sebagai ibunya anak-anak, termasuk juga tanggung jawab guru-guru, baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Karena orang tua telah menitipkan anaknya sebagian waktunya di lembaga resmi dunia pendidikan ini. Saya berharap begitu kita akan masuk tentang mas'uliyatul murabbin, tanggung jawab para murabbi ini, ayah dan ibunya, termasuk juga lingkungannya, paman-pamannya, bibi-bibinya, guru-guru dan ustadz-ustadznya, semuanya. Sebab kita Pak, setiap melihat anak, munculkan di benak kita, anak fulan, anak saya juga, anak kita, anak mereka juga. Kalau semua kita berpikir seperti itu, insya Allah kita semua saling melengkapi satu sama lain. Yashmul
sab'atu fusul. Nanti saya akan bahas tanggung jawab ini ada 5 pasal, 5 bab. Yang pertama namanya mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman, pendidikan akidah. Bagaimana kita mampu menanamkan iman kepada anak-anak kita. Bahkan ini iman kita tanamkan sejak anak dalam kandungan. Apa ketika lahir? Kalimat apa yang perlu kita sambungkan pada anak begitu lahir? Bagaimana sambutan dari masyarakat sekitar untuk menerima umat yang baru yang dimunculkan oleh Allah kepada kita? Ini semua ada tanggung jawab bersama. Yang kedua, mas'uliyat tarbiyah khuluqiyah, tanggung jawab pendidikan akhlak moral. Jadi setelah berbicara masalah iman, akidah, bagaimana menata akhlaknya anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, mas'uliyah at-tarbiyah al-jismiyah atau al-jasadiyah, tanggung jawab pendidikan fisik. Iman kuat, akhlaknya indah, sabar anak, tapi sakit-sakitan. Apa tanggung jawab orang tua untuk menyehatkan anak ini? Sehat jasmaninya, ya. Kemudian nanti mas'uliyah yang keempat at-tarbiyah al-aqliyah atau al-fikriyah, tanggung jawab pendidikan akal pikirannya. Bagaimana anak supaya cerdas, pintar, ya. Anak yang tidak tertutup, yang tidak close, nyambung terhadap kondisi yang ada. Ini juga perlu. Nanti antum akan diajak dalam kitab ini di mana sekolah apa yang dimasukkan, guru privat yang bagaimana mendampingi anak kita, guru ngajinya siapa saja. Ini semua harus ada tanggung jawab pada masing-masing orang tua. Kemudian yang kelima, al-mas'uliyah tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan kejiwaan. Ada anak nanti pemalu, penakut, minder, jiwanya bermasalah, ya, susah untuk tersenyum sama orang, tidak care, tidak peduli. Ini kejiwaannya bermasalah. Bagaimana menata kejiwaan anak-anak kita? Nanti saya akan bahas masalah ini pula. Kemudian yang keenam, ada namanya at-tarbiyah, mas'uliyah at-tarbiyah al-ijtimaiyah, yaitu tanggung jawab pendidikan sosial. Bagaimana kehidupan sosialnya, hidup bertetangga, ya, tertutup tidak anak ini, dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita bahas. Nah, terakhir di akhir kitab ini nanti akan dibahas pula, ini menarik juga, yaitu at-tarbiyah mas'uliyah at-tarbiyah al-jinsiyah, yaitu tanggung jawab pendidikan seksualitas. Anak ketika sudah kenal dengan lawan jenis, bagaimana mensikapi mereka, mengarahkan mereka. Sejak kapan kita mencoba untuk mengenalkan mereka dengan lawan jenis? Sejak kapan anak itu dipisah tempat tidurnya? Bagaimana mengenalkan dengan lawan jenis? Dan lain sebagainya. Ini semua agama kita tuntas membahas masalah ini. Saya muqaddimai pada pertemuan yang lalu tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang tanggung jawab ini, beban ini, taklif ini, di mana masing-masing kita insya Allah kalau kesambian care dan peduli, mungkin nanti waktu yang kita punya pasti pikiran kita anak, jemaah, nggak kemana-mana, pasti sudah itu. Dia nggak akan mikir bisnisnya, bisnis dipikirkan, tapi mungkin dia nomor 2 atau nomor 3, nomor 1 anak. Kenapa? Karena anak inilah yang akan menjalankan estafeta kehidupan kita, bahkan estafeta amal saleh kita, dan estafeta pahala yang bakal kita raih nanti sampai hari kiamat. Berkali-kali saya menyampaikan bab ini. Kalau kita sudah bicara sukses, sukses mengantarkan anak menjadi anak yang saleh dan salehah, bukan sukses harta.
Harta paling kita nikmati sampai 70 tahun. Bukan sukses ilmu. Banyak profesor-profesor ketika dibuat stroke oleh Allah, ilmunya sudah nggak bermanfaat lagi. Ya, bukan sukses jabatan dan posisi, 58 tahun pensiun jamaah sekalian. Tapi sukses yang sebenarnya, manakala jenengan semua ini, Allahu Akbar, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang qurratu ain, atau yang zinatul hayatud dunya, menjadi hiasan kehidupan kita. Begitu kita meninggal dunia, terus ngalir pahala. Karena salat yang dia lakukan akan ngalir salatnya pada orang tuanya. Bacaan Quran yang dia baca akan ngalir pahala baca Qurannya kepada orang tuanya. Haji dan umrah yang dia lakukan akan ngalir pahala haji dan umrahnya kepada kedua orang tuanya. Infak sedekah yang dia keluarkan juga akan ngalir kepada orang tuanya. Tapi ini semua tidak kun fayakun. Butuh at-tarbiyah, butuh pendidikan yang kuat dari kita semua. Pengawalan tentang tarbiyah anak-anak kita jamaah sekalian. Saudara, ayatnya sudah cukup jelas. Saya gambarkan kemarin, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istri dan anak-anak pun untuk memperhatikan salat dan tingkatkan kesabaran untuk ngawal salat ini. Ya sudahlah, ini sudah saya bahas Pak. Silakan lihat di YouTube saya kemarin ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Setelah itu apa? Wa ahlikum nara. Jaga dirimu wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka, dari api neraka. Berarti ada orang beriman ketika gagal bisa nyemplung ke neraka. Ada orang beriman, ahlul iman, ahlul taqwa, ahlul ta'ah, 5 waktu di masjid, tahajud tiap malam, tapi gagal mengantarkan anak, bisa diseret oleh anak ke neraka. Karena ternyata salat kita, tahajud kita, bacaan Quran kita tidak care kepada anak kita. Kita hanya menikmati diri kita sendiri, bisa khusyuk, tapi tidak pernah berpikir anak saya bisa khusyuk seperti saya atau tidak. Bisa baca Quran, tapi tidak pernah berpikir apakah anak saya juga bisa baca Quran atau tidak. Bisa ke masjid Jumatan jam 11, tapi dia tidak pernah berpikir apakah anakku juga jam 11 sudah di masjid. Ini hati-hati. Nara kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Saudara sekalian, yusikumullah fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk memperhatikan anak-anak kamu. Masya Allah. Ini bahasa Allah Pak. Yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian semua, perhatikan anak-anakmu itu. Ini Allah loh Pak yang berbicara, bukan Nabi lagi. Ya walaupun nanti ayatnya berbicara masalah hak dan kewajiban, masalah warisan. Ya insya Allah Pak, kalau anak kita saleh dan salehah, tidak akan berebut dengan warisan kita ini. Ya, bahkan nanti saling dorong-dorongan, punya ente saja, aku tidak mau ngambil. Saling apa? Kenapa Pak? Karena orang tuanya mampu menanamkan nilai iman dengan benar, nilai akhlak dengan benar, nilai sosial dengan benar, ya, nilai ibadah dengan benar, sehingga juga punya orientasi akhirat sebagaimana orang tuanya juga punya orientasi akhirat. Tidak akan berantem Pak. Antum lihat sekarang kan fenomenanya, betapa banyak orang sekarang ini begitu meninggal orang tuanya, kakak adik bisa tukaran Pak, sampai masuk ke pengadilan segala macam, masuk ke koran, rebutan warisannya. Kenapa? Nah, sebelum menyalahkan kemana-mana, kita orang tua tanyakan pada diri kita. Nah ikhwatal iman rahimakumullah, yusikumullah fi auladikum. Ibu-ibu juga begitu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ini semua pendidikan anak. Dan wal walidat, ibu-ibu yang melahirkan itu hendaklah bisa memberikan ASI kepada anak-anaknya itu minimal 2 tahun kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti saya akan bahas Pak. Kenapa harus 2 tahun di bab at-tarbiyah al-jasadiyahnya itu. Ya, sekaligus tarbiyah nafsiyahnya. Ini sangat terkait nanti. Ibu yang kemudian care, ya, walaupun fisiknya begitu indah di saat gadis, begitu punya anak,
Masya Allah, berbagi dengan anaknya sampai kecantikannya berkurang. Karena apa? Karena memikirkan anaknya. Allahu Akbar. Ibu yang seperti itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lain sebagainya. Waqifuhum, kata Allah, innahum mas'ulun. Perhatikan lu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-waqf di sini berhenti Pak sejenak, renungi. Ada apa dengan anak-anak kita ini? Waqifuhum innahum mas'ulun. Sesungguhnya mereka semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surat As-Saffat ya, ayat 24. Ikhwatal iman, inilah ayat-ayat yang begitu jelas Allah menggambarkan pada kita betapa anak ini amanah yang harus kita kawal, kita jaga, dan kita bersama-sama mengawalnya. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ingat, masa depan ini Pak, tergantung bagaimana kita sukses mengawal anak-anak kita. Loh, kalau kita ini macam saya sudah 50 tahun, setengah abad lebih. Kalau nyampe 60 tahun, ya, setelah kita lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pengganti saya itu siapa? Makanya saya katakan kalau kita bicara sukses, ayo kawal anak ini Pak. Regenerasi itu kita pikirkan terus menerus seperti itu. Dan ini kalau kita fokus, dan mudah-mudahan duduknya kita ini, mudah-mudahan ya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala punya dampak. Tidak hanya kita kaji ya, ayo kita praktekkan pula nanti di rumah kita ya. Ayatnya, hadisnya juga sudah kita bahas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sampai Nabi juga mengatakan li ayyu addibar rajul waladahu khairun min ayatasaddaqa bisa. Seorang ayah, seorang ibu ketika duduk manis dengan anaknya, ngajari anaknya adab, etika, akhlak, terbuang waktu sejam 2 jam, itu lebih baik daripada dia bersedekah, berinfak dengan sekian sok korma atau gandum atau beras. Itu lebih mulia di mata Allah daripada kita bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo Pak, kita perbanyak sedekah dengan mengawal anak kita. Capek-capek memang, capek. Dan capeknya ini sampai tua, sampai mati kita ini. Hatami Khalid juga habis mikirin putra-putranya, mikirin cucu Mi Khalid ya. Nanti mikir dengan besan juga, terus begitu. Itulah hidup. Tapi capeknya kita Pak, itu kaplingan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Capeknya kita begitu, itu kita bersedekah, ada deposito di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kemana-mana kita ini. Nikmati anak ini Pak, nikmati. Nakal harus nakal, kalau enggak nakal bukan anak. Justru nakal ini jadi seni buat kita. Bagaimana menghadapi? Kita bisa berpikir menghadapi anak yang caper, cari perhatian, ya, apalagi jemaah sekalian, macam-macam, lompat sana lompat sini. Nanti tua sedikit sudah mulai kenal dengan lawan jenis. Ya Allah, yang dikenali juga kita tahu keluarganya. Wah, ini panjang, ini capek. Tapi bagaimana kita mensikapi semua itu? Saya berkali-kali menyampaikan insya Allah, dan saya hakul yakin kalau antum tiap hari mikirin anak, masa tua antum tidak akan dipikunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cerdas, berpikir terus Pak. Otak ini jalan terus, sel-sel otak kita jambung terus. Kenapa? Mikirin yang satu, mikirin yang kedua, mikirin yang ketiga. Nanti bulan berikutnya silaturahim ke sana. Begitu silaturahim ke besan yang sana, mantu yang sana ada masalah, mikir lagi Pak. Nikmati mikir. Dan ingat, ketika Allah ngasih masalah pada anak kita, pada mantu kita, pada besan kita, Allah akan berikan solusi kepada kita. Selama niat kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Indah agama ini ya. Buat easy going. Buat apa? Buat mudah hidup ini jemaah sekalian. Jangan sampai anak jadi beban. Saya paling tidak simpati kalau ada banyak orang Pak curhat masalah anak, dikit-dikit curhat masalah anak. Kenapa tidak pernah curhat sama Allah Subhanahu wa taala gitu? Allah ketika ngasih anak pada kita, Allah faham betul bahwa kita mampu mengelola itu. Kalau Allah tidak faham, Allah tidak akan memberikan anak kepada kita. Hatta anak kita cacat sekalipun. Dan mudah-mudahan tidak cacat anak kita ya. Apalagi ganteng-ganteng, waduh, ganteng tapi nakal. Nah, tinggal kita sekarang berpikir bagaimana nakalnya nih Pak. Ada ilmunya itu semua, belajar ini Pak, menghadapi semua itu.
Dan antum kalau kemudian bisa ngawal, biasanya Pak yang nakal-nakal tuanya itu Pak, aspek sosialnya luar biasa. Anak kalau nakal berarti ini otaknya mau jalan terus Pak, nggak mau diam. Tinggal sampean bisa nggak mengarahkan. Jangan dimarahin, kalau dimarahin terputus Pak. Ini mau jalan diputus, anak jadi hang jemaah sekalian. Nah ikhwatal iman, Ustadz ngomong enak ini ya. Loh saya enak Pak, karena saya pengalaman masalahnya sudah 4 anak saya jemaah sekalian. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa anak saya sukses, dan mudah-mudahan sukses insyaallah ya. Dan semua anak kita sukses insyaallah. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama belajar ya, sama-sama belajar seperti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ma nakhala walidun waladan afdal min adabin hasan. Bahkan apa yang kita tanamkan orang tua kepada anak dengan akhlak, duduk ngaji bersama dengan anak, itu lebih baik daripada akhlak baik itu sendiri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya merenung dengan hadis ini jemaah sekalian ya. Karena saat ini banyak Pak orang akhlaknya baik di mata orang Pak, tapi di mata anaknya nggak punya nilai jemaah sekalian. Fulan diapresiasi, masya Allah, sabar orang ini gitu. Khair orang ini gitu. Mar'us, masya Allah, nyenangkan sama semua orang Pak. Tapi ke rumah nggak dihargai sama anak Pak. Ada harat namanya Pak. Apa harat ini? Bohong. Mush ma'kul. Nggak masuk akal ini. Tapi kalau antum duduk bisa akrab dengan anak, anak bisa guyon dengan antum juga. Allahu Akbar. Beda ya, beda rasanya. Nanti antum dengan orang juga nggak ada basa-basi juga Pak. Kalau antum sudah dengan anak selesai, dengan keluarga selesai, dan semua mencintai kita sebagai orang tua karena kita berhasil menanamkan nilai kepada mereka, dan mereka mengetahui bagaimana keseriusan orang tua akan hal itu, antum nanti di luar lebih enak lagi menyelesaikan problem orang. Ya, ini penting jemaah sekalian ya. Alimu auladakum wa ahlikum al khaira wa adibuhum. Ajari anakmu dan keluarga besarmu itu al khair, kebaikan, nilai kebajikan, nilai kebaikan. Dan ajari pula etika, adab. Ya, adab. Adab berkomunikasi dengan orang tua, adab duduk dengan orang tua, adab berjalan dengan orang tua, adab makan dengan orang tua. Ya, ajari Pak, ajari. Dan tidak boleh sampean putus asa terus, karena memang lingkungan luar biasa saat ini jemaah sekalian. Saya jadi teringat bagaimana orang tua kita dulu Pak ya. Orang tua kita dulu Pak. Ini kita ini setin dulu Pak. Saya punya teman. Itu anak teman saya lihat saya Pak langsung berjabatan tangan dan mencium tangan saya gitu. Sekarang tidak lagi Pak. Dilihat dulu Pak. Aindal adab, aindal akhlak. Kemana etika ini? Hilang Pak. Ya karena memang sinetronnya begitu masalahnya Pak ya. Lebih kuat tarbiyatul auladnya di televisi, lebih kuat jemaah sekalian. Tarbiyah ilmaniyah, tarbiyah sekuler, ya, tarbiyah syirqiyah, tarbiyah macam-macam sudah. Apalagi anak yang berantem sama orang tuanya, difilmkan juga Pak. Persis niru juga anaknya Pak. Persis. Mantu juga berani sama orang tua, ditiru juga. Ditiru juga itu. Ya, adab-adab seperti ini ayo kita kawal. Saudara rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana orang-orang terdahulu dari generasi khususnya min awail minas sahaba ridwanullahi alaihim wa tabi'in wa tabi'ihim dan para tabi'in, sampai ketika mereka sudah merasa lingkungan tidak baik di masyarakatnya, dia harus menyerahkan anak Pak. Mungkin kalau sekarang diserahkan ke pesantren barangkali ya. Nabi juga begitu Pak. Nabi juga pernah dipesantrenkan juga ya. Masuk kemudian dipelihara oleh Halimah As-Sa'diyah segala macam, disusui oleh beliau, dimasukkan ke sebuah dusun. Karena dusun itu adalah semuanya berbahasa Arab dengan rapi, dengan dipilih Pak, dipilih. Bukan sesuatu yang aib mesantrenkan anak, walaupun tetap tanggung jawab utama pada orang tua jamaah sekalian.
Nah, kalau terpaksa anak, karena mungkin kesibukan kita, saya memahami dalam kondisi kita, konteks kita saat ini, kesibukan kita, pekerjaan banyak, ini juga terkait dengan masalah umat, keumatan, sehingga kita sudah nggak sempat lagi untuk kemudian 24 jam mantau. Tidak apa-apa Pak, carikan sekolah. Tapi sekolah yang bagaimana? Ya, tidak hanya sekolahnya tinjaunya tinjauan akademis saja Pak, tapi komitmen syar'inya, komitmen ibadahnya, komitmen moralnya, target-target Qur'annya, dan lain sebagainya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai subur jamaah sekalian, suasana pendidikan seperti itu. Nah, dulu juga sama seperti itu. Kalau saya baca di sini, Al-Hafidh rawal Al-Hafidh anna Uqbah ibn Abi Sufyan lamma dafa'a waladahu ila al-mu'addib qala lahu. Uqbah bin Abi Sufyan ketika ingin menyerahkan anaknya kepada salah seorang pendidik, mungkin dipesantrenkan, mau dimukimkan begitu. Biasanya orang-orang Arab dulu Pak, diserahkan 2-3 tahun diajari adab, khusus belajar masalah adab, khusus belajar masalah bahasa Arab, khusus itu biasa di sana di dunia Arab seperti itu. Qala liyakun awwala ma tabda bihi min islahi baniya islahi nafsak. Ya, karena dia penguasa atau mungkin sahabat atau tabi'in terhadap generasi di bawahnya, dia bisa ngomong Pak kepada gurunya itu, saya titipkan anak ini nggak sembarangan lo ya, kira-kira begitu. Saya tahu antum dan antum dikenal, kata dia, hendaklah pertama yang akan engkau memulai untuk membina anakku ini, bina dirimu sendiri gitu. Masya Allah. Mungkin kalau kiainya dibikin begitu Pak, ngamuk juga kiainya ya. Makanya Pak, sekolah yang baik itu sekolah yang siap menerima kritikan. Karena kritik itu membangun, mengingatkan. Ya, saya juga di Stitki ini ya, banyak mahasiswa saya di sini, banyak orang tuanya yang kadang-kadang memberikan masukan pada saya. Masukan yang bagus, saya mengapresiasi betul. Berarti orang ini mencintai pada sekolah kita, dan saya tidak perlu tersinggung. Asal proporsional. Apa yang dia sampaikan untuk kemaslahatan lil jami', semua kita harus bangga. Ini sama ada juga Pak. Jadi sampai orang gurunya itu yang mau nerima anaknya, titip ya anak saya ya, tapi sebelum saya nitip tolong ente juga jaga. Karena mungkin sebagai orang tua yang lihat Pak, tiba-tiba gurunya gondrong gitu. Pinter bahasa Arab, tapi gondrong. Apalagi pakai anting gitu, umpamanya. Nepot juga Pak. Lo ada Pak, kalau sampean guru-guru bahasa Arab dari Libanon, dari Yordan, di Jakarta ada Pak. Gondrong pakai anting tapi bahasa Arabnya fasih. Memang guru bahasa Arab. S1-nya, LC-nya itu Pak bahasa Arab. LC juga itu. LC juga itu. Lucu juga itu. Betul itu. Khusus bahasa Arab, tapi pakai anting. Satu sisi kita butuh Pak, dengan kita kalau tidak ketemu lagi sampaikan. Alangkah indahnya kalau ente punya rambut dipotong gitu. Kira-kira begitu. Bisa dicabut ya akhi. Mungkin dia tidak tahu karena takhasusnya bahasa Arab. Tidak tahu tentang hukum yang sebenarnya jamaah sekalian. Amar ma'ruf kita sampaikan. Kenapa? Anak saya ingin serahkan untuk memperkuat bahasa Arab 1 tahun gitu. Karena sebentar lagi akan kuliah di Mesir, akan kuliah di mana? Di Sudan, akan kuliah di Saudi. Supaya bahasa Arabnya fasih, dan fasih betul orang ini. Sampaikan. Liyakun awwala ma tabda bihi min islahi baniya islah nafsik. Perbaikan dirimu sendiri, tolong ya, jaga. Ya, fa inna ayunahum ma'qudatun bi'ainik. Karena mata-mata anak-anak kita ini sangat terkait dengan matamu pula. Masya Allah, luar biasa ini Pak. Tegurannya luar biasa, mantap ini. Dan calon gurunya Pak, manggut-manggut. Kenapa? Karena yang menasihati juga orang paham agama juga. Karena banyak juga di situ para sahabat langsung bertemu dengan Rasulullah, ulama mereka itu. Tahu diri bahwa walaupun saya ulama, tugas saya banyak ini. Harus menyerahkan pada orang yang faham masalah ini. Dinasihati Pak. Allahu Akbar. Falhasanu indahum mastahsanta. Baiknya mereka
sangat tergantung dengan baiknya Anda ini. Ente baik, anak-anak kita bakal baik gitu. Ada istilah Pak ya, kalau gurunya kencing apa, berdiri, anak kencing lari. Pasti sudah itu jamaah sekalian. Baiknya mereka selama ente baik gitu. Masya Allah. Wal qabih indahum mastaqbahta. Rusaknya mereka kalau kau juga rusak. Nah ini Pak, orang tua yang selektif dalam sampai ingin meletakkan anaknya pada suatu tempat. Ada komunikasi seperti itu jamaah sekalian. Allahu Akbar. Alimhum siyarul hukama. Ajari ya anak-anak kita ini sejarah para hukama, para ahli ilm. Bagaimana sejarahnya Bukhari, sejarahnya salafus salih, sejarahnya sahabat, sejarahnya Abu Hurairah, sejarahnya Sayyidina Ali, sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat-sahabat besar, para pemimpin itu. Ajari mereka itu. Wa akhlaqul udaba, dan akhlaknya orang-orang yang beretika itu. Masya Allah. Wa kun lahum kat-tabib alladzi la yu'ajjil bid-dawa hatta yu'rif ad-da. Jadilah Anda ibarat seorang dokter. Jangan cepat-cepat ngasih obat kecuali tahu betul apa penyakitnya itu. Ini dalam bahasanya ya. Jadilah Anda ini apa? Kat-tabib alladzi la yu'ajjilu bid-dawa'i hatta ya'rif ad-da. Jadilah Anda sebagai seorang dokter yang tahu betul. Jangan cepat-cepat memberikan obat kecuali memahami betul apa penyakitnya orang ini. Jadi kan masing-masing anak ini Pak nanti begitu sekolah itu kan, terutama ini para guru jamaah sekalian, para guru di sekolah. Ini nggak bisa Pak pendekatannya dengan satu pendekatan. 30 anak di kelas masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Guru ini Masya Allah Pak, terutama guru SD ya. Saya mengapresiasi betul, Pak, guru SD itu guru kelas 1 sama guru kelas 6 Pak. Kalau guru kelas 1 itu awal-awal masuk kelas jemaah sekali menanamkan dari tidak bisa baca sampai bisa baca. Wah itu pahalanya luar biasa itu. Tapi buat dia secara pribadi tidak nambah-nambah ilmunya Pak. Karena tutup A, B, C itu setiap tahun kayak gitu Pak. Cuma dia menambah barangkali wawasan bagaimana cara metodologi mengajarkan buat anak itu. Tapi kalau dia punya ketulusan, terus santuy menghadapi anak yang nakal begini, pendekatannya begini. Yang begini yang diam pendekatannya begini, yang aktif pendekatannya begini. Wah itu cerdas guru itu jamaah sekalian. Dan itu pahalanya luar biasa, luar biasa. Seharusnya saya katakan lembaga-lembaga sekolah ini Pak, itu guru yang paling dibayar mahal itu seharusnya guru SD Pak, bukan guru SMA. Sekolah dasar. Modal utama itu jamaah sekalian gitu. Tapi kadang-kadang guru SD Pak gajinya itu nggak nambah-nambah segitu aja dulu jemaah sekalian. Miskin. Allahul musta'an ya. Nah ya ikhwatal iman rahimakumullah, kurang 1 menit ya. Jadi kita sebagai pendidik sama juga Pak. Kita sebagai di rumah ketika mensikapi anak, kita kan tahu kan masing-masing karakternya anak. Ada 5 anak, ada 4 anak, ada 3 anak, ada 7 anak. Pahami itu. Wallahi akhi antum kalau menikmati itu antum cerdas. Karena rumah antum jadikan universitas itu. Sekolah. Dan antum psikolog yang luar biasa. Karena antum memahami kejiwaan masing-masing anak kita ini. Antum memahami masing-masing kejiwaan anak kita. Jadi antum terlibat di situ. Menghadapi anak yang halus harus bermain halus Pak. Setelah itu 1 jam berikutnya anak yang kebalikannya 180% Pak. Antum berubah lagi itu. Waduh, pemain sampean ini. Watak luar biasa. Cerdas sampean ini. Tapi kebanyakan kita pengen instan Pak. Akhirnya apa? Dogo, apa? Mukul Pak. Ya, atau membentak keluar kata-kata yang kasar gitu. Atau kita apa? Megang apa? Megang telinganya Pak. Saking mangkalnya jemaah sekalian. Itu tidak menyelesaikan masalah. Begitu sampean megang begini Pak, anak masa-masa mereka melihat wajah ibunya Pak, dan bapaknya. Kejem ibuku ini ya. Itu terekam loh Pak.
terekam, dendamnya itu susah hilang. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah memberikan rahmat kepada anak kita dan kepada kita semua jamaah sekalian. Hati-hati loh ya, hati-hati bab ini. Ya. Wala tattakilanna ala udri minni, jangan bergantung sedikit-sedikit lapor kepadaku. Ini kalau sistem pendidikan Pak ya. Kadang-kadang ada guru pada sanggup lapor pada orang tuanya gitu. Jangan, selesaikan. Nanti kalau bergantung kepadaku, akhirnya anak takutnya kepadaku bukan kepada Anda gitu. Apa manfaatnya mengadakan dunia pendidikan? Kalau sedikit lapor pada orang tuanya gitu. Fa inni qad ittaqatu ala kifayati minka, aku sudah pasrahkan kepadamu semua ini. Tapi dengan catatan tadi jemaah sekalian, apa? Islahi nafsik. Aslih nafsak, perbaiki dirimu sendiri. Karena guru itu digugu dan ditiru kalau bahasa kita Pak ya. Nah, itulah murabbi idealnya jemaah sekalian. Bapak Ibu jemaah sekalian, waktu Isya pun juga sudah tiba. Saya tidak ingin perpanjang-panjang. Mudah-mudahan manfaatnya untuk kita semua. Insya Allah kita sambung lagi lah Pak, pelan-pelan begini ya. Nah, insya Allah kita baru masuk besok kepada mas'uliyah al-imaniyah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh, yang qurratu ain buat kita semua. Anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan hiburan dari kebaikan mereka, mendapatkan syafaat mereka pula nanti pada hari kiamat, dan semoga pula kita menjadi orang tua, menjadi figur buat mereka semua. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ja'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.